Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Pasca, apa kabar? Semoga semua sehat walafiat. Alhamdulillah, kita pada hari ini kedatangan tamu istimewa, Profesor Dr. Insinyur Ilah Sailah, Ketua Program Studi Teknik Industri Pertanian untuk strata S2 dan S3. Selamat datang, Prof. Ilah. Apa kabar? Terima kasih Pak Anas, baik. Semoga sehat-sehat selalu nih, ceria pada hari ini. Ya, alhamdulillah walaupun di luar mendung. Segar ya, Bogor pada hari ini sedang diguyur oleh hujan dari beberapa hari dan membuat kita menjadi lebih segar. Insya Allah. Iya, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin digali lebih dalam, Prof. Ilah, terkait dengan program studi Teknik Industri Pertanian yang ada di IPB. Tentu kita mungkin tahu bahwa Indonesia itu kan kaya ya hasil pertanian ya. Dari baik itu perkebunan, kelautan dan sebagainya, yang tentu proses memberikan nilai tambah ini menjadi penting. Betul. Ada perkembangan sebagai agroindustri ya, memberikan nilai tambah yang bisa menyempurnakan revolusi pertanian pada masa yang lalu. Tentu pendidikan S2 juga S1 tentunya ya, dan S3 pada program studi teknik industri pertanian ini memiliki peran yang besar ya. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal, menghasilkan inovasi dan sebagainya. Nah, kita ingin tahu dulu lebih awal bagaimana sih sejarah pendirian dari program studi ini. Baik, terima kasih Pak Anas. Bincang-bincang pagi hari ini kita ingin memperlihatkan juga bahwa Pasca itu sudah berdiri kira-kira 32 tahun yang lalu. Nah, kenapa harus ada Pasca Sarjana? Karena tadi Pak Anas menyampaikan juga bahwa perlu ada inovasi-inovasi baru untuk memberikan nilai tambah hasil pertanian secara kompleks ya, agrokompleks, karena bisa saja dari peternakan, perikanan, kemudian dari kehutanan dan juga pertanian secara umum. Nah, oleh karena itu karena S2 itu punya mandat untuk menghasilkan pengetahuan, ilmu pengetahuan yang multidisiplin atau interdisiplin, maka teknologi industri pertanian itu pada saat itu merasa perlu untuk menghasilkan pemikir-pemikir dan peneliti-peneliti dan juga praktisi di bidang agroindustri sebagai yang menyempurnakan pertanian gitu ya kira-kira. Karena dengan adanya nilai tambah, maka pertanian itu akan lebih baik dan akan lebih menguntungkan kepada masyarakat, begitu. Iya, saya kira betul. Jadi memang pada waktu itu kan dengan revolusi pertanian kan pertanian tumbuh menjadi semakin pesat ya, dan adanya agroindustri tentu harapannya semakin ada nilai tambah. Apalagi sekarang dengan making industry 4.0 ya, sejalan dengan revolusi industri 4.0 ya. Itu produk-produk seperti pangan, tekstil dan sebagainya kan itu menjadi prioritas ya, yang penting, dan semuanya ada kaitannya dengan pertanian, ada kaitannya dengan teknologi atau teknik industri pertanian. Jadi tentu diharapkan dari program studi ini akan punya peran ya, baik SDM maupun teknologi. Kalau boleh menanyakan, kira-kira kalau kita bicara body of knowledge ya, apa saja sih unsur penting ya, keilmuan yang mendukung program studi ini? Ya, jadi yang mendukung itu ada beberapa ya, body of knowledge. Kita punya sistem dan teknik industri, sistem dan teknik dan sistem industri. Nah, itu satu body of knowledge. Jadi di situ bagaimana kita mengelola, bagaimana secara sistem agroindustri dikelola dari mulai sebelum masuk ke pabrik sampai setelah masuk ke pabrik. Makanya ada supply chain sekarang. Gitu, ada logistik di situ. Nah, kemudian juga yang body of knowledge keduanya adalah bagaimana perekayasaan di bidang proses. Karena mungkin proses yang lama itu bisa diinovasi
lebih cepat, lebih efisien, lebih produktif, bisa melibatkan kimia atau biokimia gitu ya di dalamnya, bisa melibatkan mikroba atau hanya bahan-bahan kimia. Itu adalah di dalam kerekayasaan proses dan bioproses. Satu lagi, setelah diproses kan sebuah industri akan menjadi ada yang bisa diambil produknya, ada yang dibuang. Iya. Nah, kita juga di situ ada satu body of knowledge sendiri, adalah kerekayasaan bagaimana menangani limbah ini. Apakah limbah ini bisa didaur ulang gitu kan, menjadi produk yang lain sehingga lebih makin kecil, bahkan mungkin sampai tidak ada limbah tersebut. Zero waste ya? Zero waste. Atau juga kalaupun mau harus dibuang, harus ditreatment dulu supaya masyarakat yang terdampak tentang pembuangan itu masih aman menggunakan apakah itu nanti di perairan atau apa kalau itu limbah cair. Jadi sebenarnya itu termasuk di dalamnya sebenarnya ada body of knowledge tentang teknik informatika ya, kalau atau mungkin sistem informasi di dalamnya. Karena sekarang ini apalagi nih sekarang sangat tepat kan, waktu dulu mungkin tidak kepikir ya ada revolusi industri 4.0 gitu kan, tapi penggagas inisiator dulu itu sudah merancang bahwa informasi informasi di dalam sebuah sistem industri menjadi penting, sehingga itu menjadi MIS ya, Management Information System itu menjadi penting tuh, akhirnya menjadi satu sub body of knowledge juga gitu. Nah, oleh karenanya di dalam teknik industri pertanian saat ini intinya adalah merekayasa, mendesain. Selain mendesain, tidak lepas kan bagaimana kita mengembangkan, melaksanakan sampai mengevaluasi untuk perbaikan gitu ke depannya. Untuk perbaikan sistem agroindustri yang melibatkan di situ pasti ada orang ya. Kemudian ada teknologi, ada proses, kemudian ada lingkungan, dan ada informasi itu sendiri. Iya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Artinya ini kan sebuah apa namanya, proses pendidikan untuk menghasilkan industri yang berkelanjutan ya. Ya betul, betul. Karena kita melihat juga dari sisi ekonomi, dari sisi sosialnya, dan dari sisi lingkungan ya, gitu. Betul. Iya, saya kira itu juga menjadi program apa namanya ke depan kan, green industry ya, sustainable industry itu saya kira menjadi hal yang kompetensinya lulusan dari prodi ini ya ke depannya. Memang bedanya memang kalau kita lihat dari prodi teknik industri yang ada di Indonesia yang lain dengan teknik industri pertanian itu tentunya memang karena dari body of knowledge tadi membuat mahasiswa itu atau lulusan itu tahu proses juga ya. Tidak hanya manajemen, tidak hanya sistem informasi, tapi juga prosesnya juga mereka memahami. Iya. Sehingga kalau seorang lulusan nanti dari teknik industri pertanian ini diharapkan kalau mengerjakan sesuatu dia juga punya awareness terhadap yang lainnya. Misalkan dia ditaruh di marketing gitu ya, misalkan di pemasaran, dia juga harus melihat pemasaran ini produksinya seperti apa. Apalagi kalau dia tahu product knowledge-nya seperti apa, sehingga pemasaran itu bukan hanya memasarkan, tapi dia juga bisa berkontribusi. Kalau pemasarannya mau lebih panjang, bagaimana prosesnya nih, bagaimana packagingnya dan sebagainya gitu. Iya, jadi lebih komprehensif ya. Lebih komprehensif dan sebenarnya kompleks. Iya, iya. Memang sekarang kan memang dengan VUCA ya, salah satunya kan complexity ya. Jadi pendidikan ini tentunya sudah membahas ya di dalam proses pendidikan ini bagaimana deal with the complexity ya. Iya, betul. Deal with the uncertainty ya, sesuatu yang tidak pasti dan sebagainya. Itu adalah di dalam mata kuliah yang ada di dalam program studi ini ya, termasuk mungkin bagaimana mengambil keputusan yang efektif ya. Betul. Itu juga diajarkan tuh bagaimana mengambil keputusan ketika banyak variasi yang harus kita angkat gitu kan ya. Apalagi dengan pertanian yang mungkin karena musiman, karena hama, ketidakpastian kan tinggi sekali ya, dan adanya kemampuan tadi saya kira sangat baik. Kalau misalnya ada calon mahasiswa yang mendaftar nih, apabila
apa saja sih yang sebenarnya bidang ilmu yang dimungkinkan S1-nya untuk kemudian mendaftar di latar belakang pendidikannya untuk bisa mendaftar di S2 maupun di S3 di Prodi. Sebenarnya kita membolehkan mahasiswa dari berbagai macam program studi yang irisannya tentunya sangat tinggi ya dengan prodi kita. Misalnya saja tentunya kalau dia dari teknologi industri pertanian atau teknik industri atau teknik kimia itu lebih linear, lebih mudah. Bahkan dari teknologi hasil pertanian ya yang banyak atau teknologi hasil perikanan itu bisa masuk. Namun ada juga yang dari MIPA, Pak Anas. MIPA juga kadang-kadang kita terima dan kita selalu wawancara dulu bahwa nanti akan belajarnya seperti ini, akan mampu apa gitu kan. Nah kalau mereka sepakat bahwa misalkan dari biologi kita akan kasih matrikulasi. Jadi ada beberapa biasanya ada tiga ya yang satu dari stream manajemen istilahnya atau teknik sistem industri, yang satu lagi dari proses rekayasaan proses, yang satu lagi tentang lingkungan. Nah biasanya itu dasar-dasar itu diberikan kan di S1, jadi dia akan mendapatkan matrikulasi dulu gitu sebelum dia akan lebih banyak, dan matrikulasinya bisa sama di semester 1 itu tapi harus lulus, walaupun nanti matrikulasi itu tidak jadi satu nilai di transkrip tapi harus lulus dia. Nah kepada teman-teman yang merasa kesulitan untuk belajar, kami juga memberikan fasilitator untuk mendampingi agar dia mampu untuk punya frameworknya kerekayasaan. Karena kalau dari MIPA kan murni ya dasar gitu kan, belajarnya lebih banyak ke monodisiplin. Nah itu, jadi itu bisa seperti itu, dan ada yang sukses ada yang tidak gitu. Tapi yang jalan tolnya itu biasanya yang dari teknologi industri pertanian atau teknik industri dan sebagainya itu biasanya lancar. Iya, sudah memiliki basic knowledge ya untuk mendukung itu ya. Iya. Dengan perkembangan sekarang kan globalisasi nih Prawila ya, mobilitas mahasiswa, dosen itu begitu pesatnya, dan apalagi dengan didukung dengan sistem sekarang dengan informasi IT yang sudah semakin IoT sudah semakin maju. Bagaimana prodi ini memberikan kesempatan untuk mahasiswa bisa mendapatkan expose terhadap internasionalisasi tadi, program-program internasional yang dikembangkan, atau mungkin juga ada kesempatan juga ada invited lecturer dari internasional, praktisi internasional sebagainya. Seperti apa terjadi di prodi ini? Ya, sebenarnya prodi ini juga menawarkannya ada dua ya. Ada yang prodi reguler, ada yang program untuk by research yang doktor. Kemudian satu lagi adalah yang double degree. Nah, kalau double degree kita tidak double degree di Indonesia, tetapi double degree dengan luar negeri. Salah satunya adalah dengan Adelaide University misalnya, itu udah beberapa batch dan itu permintaan dari Pemda. Tetapi sekarang terbuka untuk siapapun karena ada tawaran kan dari LPDP. Membolehkan double degree untuk dibiayai oleh LPDP. Nah, selain itu kalau double degree kan pasti di sini belajar berapa SKS, kemudian nanti di sana juga belajar, walaupun nanti tidak sama nama program studinya, makanya double degree-nya gitu kan. Nah itu bagus sekali karena kita juga menyiapkan dari sini sinopsisnya, bahkan sudah sampai ke proposal, sehingga di sana ada pengayaan dan sebagainya. Itu double degree, jadi degree-nya 2. Nah satu lagi adalah tentang tadi kita mendatangkan dosen tamu misalnya gitu kan, studium general dan sebagainya. Bahkan kita juga memberikan membolehkan mahasiswa di IPB itu kan ada enrichment course ya. Betul. Nah, enrichment course ini akan sangat baik untuk mahasiswa IPB apabila dia bisa mengekspos dirinya ke dunia internasional. Apakah itu melalui seminar
ya kan, seminar di luar negeri, benar-benar di luar negeri dia juga bisa berangkat sehingga merasakan suasana internasionalisasi, berinteraksi, berjejaring dengan orang-orang lain. Nah, yang kedua dia bisa untuk mendapatkan course dari luar negeri, bisa online, bisa offline. Nah, oleh karena itu yang kita berikan tuh kebebasan itu kepada mahasiswa kita agar terekspos wawasan internasional, karena tanpa itu kayaknya sekarang susah. Oleh karena itu di IPB itu bagus sekali karena dia diwajibkan bisa berbahasa Inggris dan harus punya nilai ya, walaupun itu nanti nilainya di kemampuan itu akan dituliskan di SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Tapi kewajiban itu menjadi penting dan akan menjadi berguna untuk dirinya sendiri juga gitu. Ya, artinya bahwa prodi ini memberikan kesempatan sekaligus memfasilitasi ya untuk agar mahasiswa itu terekspos ya, atau tidak berinteraksi ya terhadap komunitas ilmiah saintis di internasional ya, internasional. Saya kira sangat baik ya. Nah tadi kalau dengan Adelaide kan menjadi dapat 2 ijazah nih ya, ijazah utamanya dari IPB, ijazah satu lagi dari Adelaide University pada bidang yang berbeda berbeda. Nah tentu nantinya kan bisa mendapatkan pengakuan dari kementerian ya, kedua-duanya itu ya, sehingga mahasiswa juga bisa klaim, barangkali di gelarnya juga bisa MSI, MSc barangkali seperti itu ya, tentu memberikan kebanggaan tersendiri, dan juga bukan hanya kebanggaan tetapi juga tentu kompetensinya ya, agar bisa memberikan kesempatan lebih luas untuk peningkatan karir, kerja dan sebagainya. Jadi banyak Pak Anas yang dia kalau dia belum kerja nih, kalau dia dapat ijazah seperti itu, dia bisa melihat perusahaan mana yang memerlukan untuk wawasan internasional. Tapi jangan lupa sahabat Pasca, bahwa kalau Anda mendapatkan ijazah dari luar negeri, jangan lupa pas pulang ke Indonesia itu harus disetarakan, walaupun itu dari double degree. Jadi itu harus disetarakan dengan ijazah yang ada di sini. Apalagi kalau double degree pastilah sudah setara begitu. Tetapi pasti suatu hari penyetaraan ijazah itu sangat penting. Iya, betul nih sahabat Pasca. Jadi kalau tertarik untuk double degree sejak dari awal pada waktu memilih program, tadi sampai oleh Profila, ada yang reguler, ada yang bayar riset, ada juga yang program double atau joint degree ya, gitu ya di awalnya. Nah, ada hal lain yang saya kira tadi juga dikaitkan dengan bayar riset ya. Sudah ada peraturan di kementerian ya, terkait dengan rekognisi pembelajaran lampau nih. Kadang-kadang nih sahabat Pasca ada juga yang menanyakan bagaimana kalau praktisi yang mendaftar, nah apakah kompetensinya, sertifikatnya dan sebagainya itu kemudian bisa diajukan untuk RPL agar bisa kemudian mengurangi mata kuliah yang harus diambil gitu ya. Kalau di prodi Teknik Institusi Pertanian seperti apa, Prabila? Ini belum ada yang seperti itu, karena yang datang dia tidak membawa pembelajaran lampau. Tapi kita sudah ada konsepnya. Jadi konsepnya itu apabila kan kita punya misalkan doktor 5 capaian pembelajaran, kalau untuk master ada 8 capaian pembelajaran. Kita bisa melihat apakah di pekerjaan yang lalunya dia itu adalah perancang atau dia tukang mengevaluasi sebuah industri dan sebagainya. Itu sebenarnya kita bisa melihat dengan satu cara wawancara. Kemudian yang kedua, kalau kita mau harus ada pembuktian dan sebagainya, dia bisa kita berikan pertanyaan-pertanyaan dan dia bisa menjawab, atau dia memperlihatkan karya, ya kan? Bukti, kalau bukti dan sebagainya. Nah, setelah itu kita akan masukkan di Sierra. Sekarang ini RPL harus terkoneksi dengan aplikasi yang namanya Sierra. Jadi itu yang nanti akan kami urus. Artinya bahwa prodi ini siap menyelenggarakan itu ya. Dengan itu. RPL bisa.
peraturan rektor IBP juga sudah ada nih, sahabat PASA. Jadi sudah peraturan rektor yang memberikan peluang untuk RPL yang identik atau mirip-mirip dengan transfer kredit, ya seperti itu ya. Jadi polanya adalah dengan RPL ini nanti ada tim dari Prodi yang nanti mengakses ya, apakah bentuknya nanti dokumen, apakah harus juga ada ujian kompetensinya, yang kemudian nanti bisa terbebas atau tidak harus mengikuti kuliah atau hanya mengikuti ujiannya saja dan sebagainya. Jadi saat PASA saya kira ini satu peluang yang baik ya, nanti kalau mendaftar di Prodi Teknik Industri Pertanian, kalau memang sudah memiliki kompetensi, siapkan dengan baik. Hal yang sama sebenarnya juga terjadi untuk bahasa Inggris, Profilah. Jadi bahasa Inggris kan bagi mahasiswa yang memiliki TOEFL sertifikat atau IELTS ya dengan skor tertentu dan masih berlaku maka bisa diajukan ke RPL. Otomatis akan mendapatkan nilai di mata kuliah bahasa Inggris itu yang nanti akan muncul di SKPI. Ini menarik ini diskusi dengan Prof. Wilah ini, banyak hal yang sudah kita gali ya. Memang sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan lagi. Tapi kalau saya boleh yang terakhir barangkali Prof. Wilah, kalau bisa mengatakan lebih spesifik apa sih keunggulan Prodi ini dibanding Prodi yang lain ya, yang sejenis ya kira-kira. Iya. Jadi kekuatannya di Prodi ini adalah di perancangan, di rekayasanya, di perancangan untuk tadi melibatkan beberapa komponen untuk industri pertanian. Jadi kita bagaimana memberikan nilai tambah kepada hasil pertanian itu sendiri dan berguna untuk masyarakat. Ya. Baik, saya kira ada yang terakhir permohonan dari kami, Prof. Wilah. Barangkali ada pesan-pesan untuk para sahabat PASA ini agar lebih bersemangat gitu ya, untuk melanjutkan studinya. Ya, baik, sahabat Pasca, silahkan bisa melihat websitenya di Pasca Sarjana, apa itu TIP ya, singkatannya adalah TIP, Teknik Industri Pertanian, dan kami siap untuk menerima Anda semua karena kami punya dosen yang qualified dan juga sangat baik hati untuk menyelesaikan pembelajaran di TIP. Baik, terima kasih Prof. Wilah. Saat PASA saya kira kita hari ini mendapatkan banyak informasi ini dari Prof. Wilah, Ketua Program Studi Teknik Industri Pertanian di strata S2 dan strata S3 ya. Silakan saat PASA untuk bisa mendalami lebih lanjut. Tadi Prof. Wilah menyampaikan masuk ke webnya, bisa juga kontak langsung ya dengan Prof. Wilah atau di Program Studi untuk bisa menggali lebih dalam. Apabila sudah punya kompetensi, ingin menanyakan apakah ini bisa di-RPL-kan atau tidak, silakan juga bisa berkomunikasi terkait nantilah fasilitas apa saja yang bisa didukung, karena program studi ini tentu memiliki jejaring baik dari alumninya maupun dari mitra industri, mitra lembaga pemerintahan dan sebagainya yang punya kerjasama yang sangat baik. Sekali lagi sahabat PASA, selamat untuk nanti terus berkarya ya bersama-sama dengan program studi Teknik Industri Pertanian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.